Ya Tuhan, ya Allah, tambahkanlah cinta dan kerinduanku padanya. Cinta yang Engkau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang Engkau tidak suka. Jadi orang jatuh cinta itu pasti tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Kalau kamu cinta pada Allah, tidak perlu dipaksa, tidak harus ditausiai tiap hari, pasti dengan ikhlas. Kamu tidak menjalankan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Orang yang cinta itu yang ditakuti satu, yang dia cintai marah padanya. Karena aku tak sanggup menerima amarahmu, bahkan gunung pun akan hancur karena kemarahanmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan, karena cinta tak bisa bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita. Walau engkau tak di sisiku, namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku. Nah, ini puisi-puisinya masih panjang. Kalau ini munajat. Ini saya bilang malam-malam sendirian. Kalau Majnun ini dilakukan setiap kali dia tenaganya habis, tidak punya kekuatan lagi. Jadi Majnun ini kan jarang makan, di tengah padang pasir mengembara. Jadi tiap kali kehabisan energi, kayak orang sudah megap-megap mau mati, munajat ini dilakukan. Setelah baca munajat ini, kekuatannya kembali lagi. Iya. Cuma ini Majnun ya, tidak harus ditiru. Ya, katanya Majnun, Tuhan, apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Itu yang lemah tubuhnya, tapi lihat yang didoakan siapa? Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tidak berdaya. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Tunjukkan kemuliaan-Mu, turunkanlah berkah-Mu agar jiwaku dapat hidup kembali, terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Jadi ini munajatnya. Setelah ini terus dia merasa dapat energi baru, terus kumat lagi. Ya. Jadi wahai Laila, aku tahu engkau terpenjara dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu, tapi mengapa engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing. Orang-orang menganggapku gila, mereka menista dan menjauhiku. Duhai kekasihku, cinta telah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tidak akan mempedulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan kau biarkan nafsu dan kemewahan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku memandang jernih matamu, dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu bagai debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat istirahat musafir cinta yang kehausan. Kalimatnya abot ya. Tidak tutup. Ini munajatnya Majnun yang dia ucapkan saat dia melemah. Rasa-rasanya sudah mau meninggal, tapi biasanya setelah membaca ini terus dia bergairah lagi hidupnya. Hidup karena tadi kalimat yang terakhir tadi, kenangan akan yang dicintai. Saya bilang tadi, memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini ya semacam itu. Dia baca puisi, berkeliling-keliling di padang pasir, di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh syair-syairnya. Jadi nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia
Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala. Ada namanya Ishak, ada kepala suku namanya Noval, nanti ada penyambungnya dengan Laila namanya Zaid. Ini orang-orang yang ingin bantu dia dengan beberapa cerita. Bahkan ada yang namanya Ishak. Ishak ini orang terkemuka, kasihan melihat Majnun. Terus dia berjanji, Majnun, kalau kamu pengen bareng sama Laila, ya kamu jangan kayak gini, kayak orang gila, mesti ditolak. Kalau kamu percaya padaku, aku yang ngatur, termasuk ngatur dirimu. Jadi selama sekitar 2-3 bulan Majnun ini dilatih hidup normal. Dikasih baju, kan sebelumnya kan tidak pakai baju, tidak pakai apa. Hidupnya di padang pasir. Dilatih kayak orang biasa, hidup normal kayak orang terpandang. Katanya Iska, tak jamin nanti tidak lama lagi kamu tak ajak ke keluarganya Laila, kamu mesti diterima. Tapi sudah latihan jadi orang normal. Saya kayak SpongeBob ya, latihan jadi orang normal. Ya, jadi setelah dia dianggap normal oleh Iska, diajak melamar lagi ke rumahnya orang tua Laila, tapi tetap ditolak. Iya, jadi pokoknya orang tuanya sudah antipati sama Majnun. Pokoknya asal bukan Majnun. Jadi itu membuat Majnun kalap lagi, dia puisi-puisinya keluar lagi, sudah lari lagi ke padang pasir mengembara lagi. Oke, sampai orang tuanya sedih. Menjelang meninggal, ayahnya ini mencari-cari dan ketemu. Majnun sampai sujud-sujud di kakinya karena tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang. Tidak bisa, katanya Majnun, wahai ayahanda, kesedihan adalah takdirku. Penderitaan telah memangsa masa mudaku. Kesedihan bagai ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan, berselimut debu, dan telah kuucapkan selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggodaku. Segala penderitaan telah aku jalani, dan keceriaan masa muda telah tercampak, tersisih. Kini aku datang ke hadapanmu, memohon maaf dan maklummu. Engkau adalah ayahku, orang yang sepantasnya ku minta ridho darimu. Jadi dia tidak sanggup memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang hidup secara normal. Akhirnya ayahnya minta, ya sudah kalau gitu permintaanku yang terakhir, ayo kamu ikut aku naik haji. Jadi nanti ada cerita Majnun ini oleh ayahnya diajak ke Mekah untuk haji. Bayangannya ayahnya nanti di Mekah berdoa untuk melupakan Laila. Di Mekah kan doa-doa dikabulkan. Jadi bayangannya orang tuanya itu. Tapi nanti waktu naik haji, lagi asik-asiknya melakukan ritual haji, tiba-tiba ada orang entah sengaja atau tidak mengucapkan kata Laila. Iya, orang sudah mulai konsen mau ibadah diingatkan lagi. Jadi iya, seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Mendengar namamu, terguncanglah hatiku oleh duka. Lelaki itu tidak tahu betapa suci namamu. Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Jadi iya, enggak. Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia telah menerbangkan seekor burung yang telah bersarang di hatiku? Ia memanggil nama Laila
Semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu yang tak akan mampu dia kira. Ya wis, kumat lagi. Sudah asik-asiknya mau ketemu Allah, mau berdoa di sana. Akhirnya begitu nyampe Ka'bah, dia pegangi pintu Ka'bah, doanya ini. Aku teringat akan dikau Laila, saat para jamaah haji sibuk berzikir. Di kota Mekah, di dinding Ka'bah, mereka khusyuk berdoa, sedang kalbuku hanya tertuju padamu. Ya Rahman, aku bertaubat padamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan dan dari dosa-dosa yang akan selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, namun halangan menghadangku untuk bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling darinya sedang hatiku telah tergadai padanya? Aku bertaubat padamu Rabbi, karena padamu jua aku akan kembali. Wahai yang maha pengasih, raja di raja para pecinta, engkau yang menganugerahkan cinta ini. Aku hanya mohon padamu satu hal saja, tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup. Jadi doanya lebih memantapkan lagi kegilaannya. Ya. Oke ya. Ini doanya yang sangat terkenal. Rabbi zidni min ishqiha. Ya Tuhan, ya Allah, tambahkanlah cinta dan kerinduanku padanya. Jadi malah ingin diperdalam lagi, sudah sedalam itu. Wa in qasurat umri bil iski fazidhu fi umriha. Seandainya semakin berkurang umurku karena cinta, maka tambahlah umurnya Laila. Rabbi zidni li Laila hubban wala tansani dzikroha abadan. Wahai Tuhan, tambahkanlah cintaku pada Laila, jangan membuatku lupa untuk mengingatnya selamanya. Ya boleh kamu tiru nanti, nama Laila diganti pacarmu. Jadi Rabbi, tambahkanlah cintaku padanya. Oke. Yo, ini kalau maunya Nizami, substitusinya bukan orang tapi ke Allah. Mintalah untuk kamu biar jatuh cinta sama, dianugerahi rasa cinta pada Allah. Oke, terus kiamatnya di sini. Oke. Ya. Ya. Jadi nanti Laila ini dipaksa untuk kawin dengan laki-laki tua namanya Abu Salam. Ya, ini yo bisa dibayangkan seperti apa situasinya Majnun waktu tahu Laila menikah. Wahai dunia, begitukah balasanmu pada pecinta yang tulus ini? Begitukah balasan yang harus aku terima dari pengorbananku? Kemarin aku masih merasa senang karena bayang-bayang Laila masih hadir dalam mimpiku. Namun kini bayangan itu pun engkau renggut. Apalagi yang aku miliki sekarang? Wahai dunia, engkau telah mencabik-cabik tubuhku yang lemah tak berdaya. Mengapa engkau belum puas juga hingga tega merenggut mimpi indahku? Laila, wahai Laila, di mana engkau letakkan hati dan jiwaku? Di mana engkau simpan janji dan kenangan kita? Semudah itukah engkau menyerah, melupakan segala derita yang aku rasa? Tangan siapakah yang telah mencengkerammu dan menjauhkan dirimu dariku?
Laila, datanglah kemari sebentar saja, tikamkanlah belati ke dalam jantungku. Tikaman belati yang mencabut nyawaku akan lebih indah dari hidup menanggung siksaan cinta. Ya, Laila juga terpaksa menikahnya, tapi ini Majnun ini kabarnya begitu mendengar Laila menikah, pingsan berhari-hari. Jadi pingsannya berhari-hari. Terus begitu bangun nanti keluar banyak syair kesedihan. Pas hari menikah, kalimatnya ini. Cuma ini tidak pada resepsi ya, tetap di padang pasir. Jadi katanya, Kois, semoga kalian berdua selalu berbahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu hal sebagai tanda cintamu. Janganlah engkau lupakan namaku, sekalipun engkau telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah pernah lupa bahwa ada seseorang yang meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping hanya akan memanggil-manggil namamu, Laila. Oke, ya boleh kamu tiru nanti kalau mantanmu kawin. Jadi ucapan selamatnya dari Kois. Jangan salah, nanti Laila juga jawab, karena Laila tahu pasti ini Majnun akan galau luar biasa. Jadi Laila menjawabnya pakai surat. Kalimatnya panjang. Dalam hidupku, aku tidak bisa melupakanmu barang sesaat pun. Ku pendam cintaku sedemikian lama tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun. Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku membakarnya di dalam hatiku. Sementara engkau membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kini aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain. Katakan padaku kekasih, mana di antara kita yang lebih dimabuk cinta? Engkau atau aku. Tapi nanti ini bagian-bagian belakangnya menenteramkan Majnun. Surat ini dari aku, seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya, seorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk-duduk sambil termenung di rumah. Untukmu wahai kekasihku, apa kabarmu sayang? Bagaimana hari-harimu? Dengan siapa engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan gunung-gunung itu? Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja, dengan siapa saja, dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku, aku tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa, sambil terus mengingatmu dan merinduimu. Hatiku hampa. Duhai kekasih, jiwaku yang berhati bening, bagai mata air Khidir, mata air keabadian. Aku masih seperti dulu. Meski aku telah menikah, namun aku bersumpah, hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. Jadi memang Laila tidak mau disentuh oleh suaminya. Nanti ceritanya begitu. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh, bersih, dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bunga di taman masih tetap kuncup dan belum merekah sebagaimana dulu. Wahai kekasih hatiku, kemarilah, tuangkan air keabadian Khidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Ini surat panjangnya Laila, karena
untuk menenteramkan Kois. Jadi kalau tidak begitu bisa stres terus. Ya. Tapi nanti terus Kois juga balas suratnya. Cuma Kois ini senengnya luar biasa dapat suratnya Laila, sehingga dia yang biasanya bisa bikin syair panjang lebar sekarang tidak bisa ngomong apa.